Kalau versi dari Mas Kevin, setuju nih kayaknya ya. Dari ekspresinya udah kelihatan ya. Iya. Di luar negeri gajinya gede loh Mas. Iya. Enak loh. Enak loh. Sebelumnya ini sedikit cerita. Sebenarnya saya itu juga dulu itu pernah tergiur sama yang kerja di Australia. Di Australia tadi. Jadi pemetik blueberry. Ya, pemetik apel waktu itu. Apel ya. Ternyata persyaratannya pun juga sangat sulit ya. Ada salah satu syarat itu di sana memiliki tabungan kalau nggak salah sekitar kalau dikurskan ke Indonesia itu 100 jutaan lah. Ya, Ternyata kalau di luar negeri itu ada salah satu peraturan itu untuk menghindari agar kita tidak homeless. Nah, kayak gitu. Terus untuk masalah setuju tidak setuju ini kita perlu kayak meninjau ulang sebenarnya lebih banyak untungnya atau lebih banyak merugikan sih untuk diri kita sendiri atau untuk negara. Kalau dari kemarin itu saya baca-baca ternyata dari respon pemerintah itu ada yang berbeda-beda. Kalau yang ya dari kayak devisa negara pasti menguntungkan. Tetapi ini juga tadi yang sempat dibahas kayak Anan tadi tentang nasionalisme ini sebenarnya ada hubungannya apa enggak sih sebenarnya, atau cuma ya pemerintah nggak suka aja biar karena nanti sumber daya manusianya juga kurang gitu kan. Sedangkan kita kalau di sini juga kita growth-nya ini agak susah juga, susah juga itu sih. Baik, jadi sebenarnya ketika menginginkan ya untuk terjun atau masuk ke dalam sebuah fenomena itu sebaiknya harus ada semacam studi dulu, penelitian dulu, betul. research dulu seperti yang dilakukan oleh Mas Kevin ya. Dan pada akhirnya Mas Kevin berbalik arah. Oke. Gara-gara gara-gara harus punya 100 juta itu tadi kan. Itu tadi. Jadi dulu, kalau menurut Mas Kevin seperti apa? Kalau menurut saya ini itu kayak karena bentuk kekecewaan sih, bentuk kekecewaan dari terutama kalangan Gen Z ini terhadap mungkin yang berada di Indonesia. Contohnya kayak seumpama kita ada lowongan kerja kayak gitu, tapi persyaratannya yang kayak lulusan S1 minimal punya tinggi pengalaman. Punya pengalaman 1 tahun, tinggi 170 bisa membelah bulan Gitu ya. Ya itu menurut saya kayak bentuk kekecewaan dari kita. Kok kita di negara sendiri kok malah dipersulit sih, sedangkan di sini kita punya potensi. Terus akhirnya kita mendapatkan info-info dari luar atau info-info dari teman yang kenapa nggak kerja di luar negeri aja, kamu kalau di sana lebih dihargain loh, ternyata kamu kalau di sana lebih berharga kayak gitu sih. Baik, itu sama anak saya. Kalau Mas Kevin sebenarnya dengan fenomena kabur aja dulu nih setuju nggak sih? Setuju. Jawaban pertama menggambarkan ya Pak. Setuju ya. Kalau saya nggak apa-apa. Setuju sih, setuju. Cuma juga kembali lagi ada ke syarat dan ketentuannya. Kalau kita ke sana itu harus ada plan setelahnya dan plan sebelumnya. Kalau contoh ada beberapa fenomena itu di lingkungan saya, itu ada yang kerja ke luar negeri, terus kemudian dia kan harusnya di sana bekerja kemudian kembali untuk mungkin modal usaha, tetapi juga dengan dibekali mungkin kurangnya pembekalan kayak ilmu dari secara penataan finansial kayak gitu, jadi uangnya amburadul. Jadi banyak yang ternyata pulang ya udah habis gitu. Berarti tergoda dengan kebahagiaan semua. Aduh. Betul. Sana itu cuma kayak yang banyak cuma foya-foya, cuma beli